wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Cahyani Ekowati dari SMA Negeri 3 Semarang. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, terutama dengan munculnya teknologi digital dan perubahan kebijakan kurikulum, guru menghadapi tantangan yang baru. Salah satunya yaitu bagaimana menghadapi keberagaman siswa di kelas yang memiliki tingkat pemahaman, gaya belajar, dan minat yang berbeda. Kurikulum Merdeka memang memberikan fleksibilitas bagi guru untuk merancang modul ajar. Guru dituntut untuk lebih kreatif, mandiri, dan menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Tetapi, hal ini menjadi beban administratif buat guru. Kurikulum Merdeka menuntut adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap siswa harus mendapat kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sebagai seorang guru, saya merasa perlu untuk mencari solusi yang dapat membantu saya menghadapi tantangan ini. Teknologi kecerdasan buatan tampaknya menjanjikan untuk membantu merancang pembelajaran yang lebih efektif. Saya mulai mengeksplorasi penggunaan AI dalam membantu proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui workshop, webinar, bahkan belajar secara otodidak dengan memanfaatkan fasilitas internet yang tersedia di sekolah. Di tahun ajaran baru, saya selalu membuat diagnostik non-kognitif dengan live worksheet untuk mengetahui bakat anak, minat anak, serta kesukaan anak untuk menggali potensi mereka. Setelah saya mendapatkan data awal kemampuan siswa, saya mulai merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama saya lakukan yaitu memecah capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan relevan. Saya memanfaatkan Magic School dan Monica untuk membantu saya menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dengan lebih spesifik. Kemudian, AI yang membantu saya untuk menemukan sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi, saya memanfaatkan Perplexity dan Gemini. Nah, ini sangat membantu saya menciptakan variasi bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Kemudian, dalam pengembangan media ajar, saya memanfaatkan Gamma, Canva, dan Stablecook untuk merancang media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dengan bantuan AI ini, saya dapat menciptakan materi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, saya juga memanfaatkan CapCut dan Vid.io untuk membuat video pembelajaran yang dapat mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya melibatkan perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga asesmen. Asesmen yang baik harus mampu memberikan umpan balik yang personal dan relevan bagi setiap siswa. Disinilah saya memanfaatkan AI seperti Quizizz, Quizwizard, Wordwall, ClassPoint, Padlet, dan Live Worksheet. Dengan AI ini memungkinkan saya memberikan umpan balik secara otomatis kepada siswa, sehingga mereka dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka untuk memperbaikinya sebagai proses refleksi. Setelah berhasil mengimplementasikan AI dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa perlu untuk berbagi praktik baik melalui menulis artikel, kemudian berbagi dalam kegiatan Temu Pendidik Nusantara, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan in-house training seperti di SMA 4 Tegal, SMP Muhammadiyah 6 Semarang, SMA 2 Rembang. Saya juga berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar dan MGMP Matematika. Selain itu, saya juga berbagi lewat kegiatan praktisi mengajar. Pengalaman saya dalam memanfaatkan AI untuk pembelajaran berdiferensiasi memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satu manfaatnya yang saya rasakan adalah efisien waktu. Dengan bantuan AI, saya bisa menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen dengan lebih cepat.
sehingga saya lebih banyak memiliki waktu untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Selain itu, AI juga membantu saya dalam memberikan umpan balik yang lebih personal kepada siswa sehingga mereka bisa lebih cepat memahami kelemahan dan kelebihan mereka. Penggunaan platform AI dalam asesmen membuat evaluasi lebih interaktif dan personal. Siswa menerima umpan balik lebih instan, memungkinkan mereka untuk memperbaiki pemahaman. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar dan hasil yang lebih merata dibandingkan metode konvensional. Di SMA 3 Semarang, kemampuan numerasi siswa juga meningkat terbukti dari data raport pendidikan yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Respon dari siswa terhadap pembelajaran berbantuan AI sangat positif. Mereka merasa senang dengan variasi metode yang digunakan, terutama dalam hal penyajian materi dan asesmen. Di sisi lain, tanggapan dari sesama guru juga beragam. Sebagian besar guru yang saya temui menyatakan mereka merasa terbantu dengan adanya AI. Namun, ada beberapa tantangan dalam hal adaptasi teknologi di kalangan guru yang belum familiar dengan AI. Beberapa rekan guru merasa ragu dan khawatir AI akan menggantikan peran mereka sebagai pengajar. Oleh karena itu, saya selalu menekankan bahwa AI bukanlah pengganti, melainkan alat bantu yang dapat memudahkan tugas administrasi dan memberi waktu lebih banyak untuk interaksi dengan siswa. Dalam menghadapi tantangan kurikulum merdeka, pemanfaatan AI dapat menjadi solusi yang membantu guru merancang pembelajaran yang berdiferensiasi secara efektif. Teknologi ini memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran dan mempermudah proses asesmen yang adaptif, sehingga guru dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa. Dengan terus berbagi pengalaman dan praktek baik ini, saya berharap semakin banyak guru yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era modern ini. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh guru yaitu yang pertama, guru sebaiknya terbuka terhadap teknologi baru seperti AI. 2. Pelatihan dan pendampingan perlu bagi guru yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. 3. Kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar sangat dianjurkan. 4. Guru harus tetap memainkan peran utama sebagai fasilitator dan pembimbing, meskipun AI dapat meringankan tugas administratif. Semoga praktek baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya untuk terus belajar dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.